Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk kah hari ini? Ada. Siapa? Ahmad Zainal Ilmi sama Lazarul Hadiah. Kenapa temannya tidak masuk? Oh, karena sakit. Oh, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Sebelum memulai semua kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu, memohon semoga diberi kelancaran dalam menerima ilmu. Siapa yang biasa memimpin? Tolong bantu pimpin doa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada membagikan link pretest. Ada linknya? Ya, tolong dikerjakan dulu ya. Pretestnya silakan dibuka. Terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya Ibu ada tepuk. Ada tepuk, namanya tepuk kaki. Tepuk kuda. Tepuk kucing. Tepuk ikan. Nah, belum fokus. Berapa kaki ikan? Oke, ulang ya. Tepuk bebek. Tepuk kucing. Tepuk cacing. Oke, berarti sudah fokus siap untuk belajar. Ya, diingat ikan tidak punya kaki. Sebelumnya belajar apa kita sebelumnya, Ipa? Tentang apa? Tentang suhu ya kemarin ya? Ya, suhu. Benar ya, kemarin belajar suhu. Suhu itu bisa diukur apa tidak? Bagaimana cara mengukur suhu? Dengan termometer. Kira-kira suhu badan itu diukurnya sama tidak kalau kita mengukur untuk suhu misalnya pabrik pembakaran besi? Tidak sama. Kenapa? Ya, kalau untuk manusia mengukur suhu tubuhnya itu dari skala 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Karena tidak ada manusia yang suhunya di bawah 30 dan tidak ada yang melebihi 50, 40 aja udah demam tinggi ya. Terus kalau kita di lapangan, berada di lapangan suhunya terasa tidak? Pas main bola, pas matahari panas berasa ya? Berasa apa? Berasa sangat panas. Bagaimana kalau kita berada di bawah pohon yang teduh? Dingin. Kenapa? Karena perbedaan suhu. Di situ ada udaranya ya, sejuk. Benar ya? Ada udara sejuk. Ya, ada udara, ada pohon. Kalau dalam pohon itu termasuk apa ya? Makhluk hidup apa benda mati? Kalau udara, benda mati, tapi bisa dirasa ya, tapi tidak bisa dilihat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup atau benda mati. Di sini kita akan mencari tahu ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Adapun tujuan pembelajarannya, tuh silakan perhatikan ya. Pertama, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan ciri-ciri melalui diskusi kelompok dengan baik. Nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya. Berikutnya, peserta didik dapat mengelompokkan berbagai perbedaan benda-benda di sekitar berdasarkan ciri-cirinya melalui observasi dengan benar. Nanti ada kertas yang Ibu bagikan ya. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup melalui diskusi kelompok dan kajian literatur dengan baik dan benar. Ada tidak ya manfaat kita mempelajari makhluk hidup dan benda mati kira-kira? Apa kira-kira manfaatnya? Supaya apa? Supaya bisa membedakan yang mana makhluk hidup benda mati.
Nah, ini manfaat mempelajari makhluk hidup atau benda mati. Ada yang pertama, untuk membuka wawasan kita ya tentang kehidupan, lingkungan, serta hubungan antara makhluk hidup dan benda mati dalam ekosistem. Ibu akan membagikan kelompok. Ini Ibu bagikan lembar kerja, nanti kita kerjakan sama-sama secara berkelompok ya. Silakan kelompok 1 diisi namanya ya, nama anggota kelompok. Nanti Ibu jelaskan caranya setelah Ibu bagikan. Nah, ini ada lembar kerja. Baca dulu petunjuknya dengan benar ya, dipahami. Kalian bisa perhatikan itu materinya sudah Ibu bagi, bisa mencari di sana. Nanti setelah itu kita akan presentasi. Ada pertanyaan untuk langkah-langkah LKPD? Jadi nanti kita bagi 2 session ya. Ah ya, ada apa? Enggih, boleh di situ kelompoknya. Boleh di samping sini ya, kelompok berapanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis di atasnya ya. Ya, 3. Ini ya tidak? Iya, berarti tulis. Ya. Tolong perhatikan, nanti kita coba mencari tahu kebenarannya bagaimana yang benar dan apakah ada yang salah. Nanti tolong dikasih tanggapan ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengelompokan makhluk hidup dan benda mati. Pertama, boneka. Boneka tidak bergerak, boneka tidak tumbuh dan berkembang, boneka tidak bereproduksi, boneka tidak tanggap terhadap rangsangan, boneka tidak mengambil dan menggunakan energi, boneka tidak bereaksi, boneka tidak bertahan, boneka tidak tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Maka dari itu boneka termasuk benda mati. Ya. Benda yang termasuk makhluk hidup adalah Ada yang berbeda tidak? Dengarkan ya. bebek, tumbuhan pakis, pohon pinus, burung, dan kucing. Benda yang termasuk benda mati adalah boneka, kipas, buku, sepeda, dan motor. Ya, terima kasih. Ada yang beda? Beda, ya. Sama ya. Kalau untuk itu kalian tahu paling untuk mengidentifikasi ini bergerak apa tidak ya, nanti kita cari tahu. Berikutnya, pada hasil pengelompokan kalian tadi,
karena tidak dapat bernapas, berkembang biak, dan tidak dapat takut terhadap rangka. Berdasarkan analisis di atas, jelaskan apa saja ciri-ciri umum agar suatu benda atau organisme bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, bergerak, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, adaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Iya, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Karena kipas angin, sepeda, dan motor bukan makhluk hidup dikarenakan tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Ya, jadi walaupun ada ciri makhluk hidup pada benda mati, tapi ada yang tidak memiliki, misalnya makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Sedangkan benda mati dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bereproduksi. Tadi boneka bergerak tidak? Tidak. Jadi jawaban dari kelompok 2 tadi sudah benar ya. Berikutnya lagi tadi apa saja yang dikelompokkan makhluk hidup dan benda mati? Tadi yang Ibu dengar tadi ya, yang pertama apa tadi? Bebek. Berikutnya apa lagi? Tanaman, pakis tadi. Berikutnya pohon pinus, burung dan kucing. Contoh benda mati yang kalian amati apa saja? Kipas angin, buku, sepeda, dan motor. Tadi ada pertanyaan pada hasil pengelompokan kan, adakah benda yang termasuk benda mati? Ada ya, ada 5 ya. Ada 5. Adakah ciri makhluk hidup pada benda mati yang kalian amati tadi? Ada yang bergerak tidak benda matinya? Ada, tapi mengapa mereka itu disebut sebagai benda mati? Ya, tidak secara sadar, ada yang menggerakkan, benar ya? Ya, hebat ya, terima kasih. Terus berdasarkan analisis tadi, apa saja sih ciri-ciri umum makhluk hidup? Bernapas, bergerak, ada berapa tadi? Ada 8. Kelompok 4, apa aja ciri makhluk hidup kelompok 4? Bergerak. Ya. Tumbuh dan berkembang, bereproduksi, Ya. tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Mengambil dan menggunakan energi. Iya. Iya, terima kasih ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 8 ya yang kalian amati. Pertama tadi bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk bereproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernapas, ekskresi atau menghasilkan limbah, dan tubuhnya tersusun dari satu atau beberapa sel. Untuk soal kedua, tolong perhatikan ke layar depan. Siap? Oke. Sebelumnya, masih semangat tidak nih? Tepuk semangat. Ya, robotnya bisa menjawab pertanyaan, bisa bergerak, dia bisa mengedipkan mata. Oh, kalau ada yang bertanya, dia menjawab. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, ada apa dengan robot tadi? Robotnya bisa bergerak, dia juga bisa menjawab pertanyaan. Dan dia menyerupai persis seperti manusia, ada dikasih rambut, ada matanya ya. Perhatikan wacana di LKPD kalian, itu ada nomor 2. Ada gambarnya di sana, perkembangan robot saat ini menunjukkan seolah-olah itu mereka hidup. Kalian tapi tahu robot itu makhluk hidup bukan? Bukan, tapi soal menjawab pertanyaan. Nah, ya, ada soal permasalahan di sana. Menurut kalian adakah ciri-ciri yang mereka perlihatkan, ciri-ciri kehidupan? Ada tidak ciri-ciri kehidupan yang mereka perlihatkan? Apa saja kira-kira ciri yang mereka tunjukkan? Nah, ya, silakan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Berikut juga untuk yang ketiga ya, yang disambung sampai selesai ya ininya ya. Jawab.
mempresentasikan jawaban nomor 2? Nanti yang lain boleh menanggapi. Senang, semangatnya bagus. Sip ya. Silakan kelompok 5. Jawaban nomor 2. Ya, baca. Berdiri bentar, ya. Yang lain kedengaran tidak? Tidak, oke. Tolong volumenya. Yang percaya diri. Merespon, bergerak, menjawab pertanyaan, berbicara, memiliki kemampuan tidak bernapas. Nah, yang tidak terlihatnya apa? Tidak bernapas. Ya, kelompok 2. Tidak berkembang biak. Ya, robotnya tidak bisa berkembang biak. Kalaupun bisa diproduksi di pabrik ya. 1 berjalan, 2 bergerak, 3 berbicara, 4 Berbicara. ciri yang tidak mereka tunjukkan. 1 makan, 2 tidak bergerak, berkembang biak, 3 tumbuhan dan berkembang, 4 tidak bisa bernapas. Iya, oke, terima kasih. Ibu berikan penguatan, tolong perhatikan. Ibu kasih penjelasan terhadap diskusi kelompok kita tadi ya. Kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Pertama, ciri makhluk hidupnya adalah apa kira-kira ini? Cita, dia sedang apa ini? Berlari. Ya, ciri pertama makhluk hidup adalah memiliki kemampuan untuk bergerak. Oke, Ibu izin duduk dulu ya. Kemampuan untuk bergerak. Jadi karakteristik dasar makhluk hidup itu bisa bergerak. Tapi pergerakannya beda-beda ya. Hewan juga ada yang dengan kaki, ada yang dengan sayap, ada yang dengan sirip. Apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, bergerak, tapi geraknya sulit untuk diamati. Kalau kalian pernah meletakkan tanaman di dalam rumah, tuh kadang dia arah daunnya condong ke arah cahaya. Dia mencari cahaya untuk apa ya? Untuk berfotosintesis, dia mencari cahaya. Jadi dia bergerak sebenarnya. Atau kalian pernah ada tahu tanaman sirih? Itu tidak mungkin langsung naik ke atas, dia bergerak tapi lambat. Kalau dipercepat ratusan kali dalam video itu mereka bergerak cepat ya sebenarnya kalau dipercepat. Ada pergerakan, ada dia mencari pegangan, makanya sampai ke atas atap kadang ya bergerak, berarti tumbuhan bergerak. Apa buktinya? Ya buktinya tumbuhan bisa sampai berpegangan ya, dia ada yang mengarah ke cahaya. Jadi memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Itu perubahan lingkungan secara internal dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri atau eksternal. Ya, rangsangan itu disebut juga dengan stimulus ya, perubahan itu. Reaksi terhadap perubahan lingkungan itu disebut respon. Contohnya apa ya? Contoh lagi bikin minuman panas. Ketumpah ke tangan. Kita ngapain? Refleks. Atau kita megang sesuatu yang panas, kepegang setrikaan, nggak mungkin kita diam ya, pasti kita refleks. Nah itu kita terhadap rangsang, kalau diam apa hasilnya? Melepuh ya. Tapi manusia pasti cerdas, mereka ada respon, ada yang namanya tanggap terhadap rangsang. Ya. Berikutnya makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi ya, energi digunakan untuk bergerak, untuk tumbuh, makan ya, makhluk hidup makan. Kalau tumbuhan juga memerlukan energi. Energi apa? Matahari untuk berfotosintesis ya, untuk menghasilkan makan. Makhluk hidup dapat bernapas. Jadi semua makhluk hidup itu bernapas. Ya, pernapasan adalah pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Manusia, hewan, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang bernapas. Proses pernapasan pada manusia itu seperti apa? Melibatkan oksigen dari udara, mengambil oksigen dari udara, terus melalui paru-paru lalu mengeluarkan karbon dioksida. Kalau pada hewan, pernapasan dapat melibatkan organ pernapasan khusus. Contohnya ada yang bernapas dengan insang, yaitu ikan ya. Ada juga bernapas dengan paru-paru, contohnya mamalia. Tumbuhan apakah juga melakukan pernapasan? Ya, dia juga mengambil oksigen melalui stomata pada daun dan mengeluarkan karbon dioksida, sama. Tapi kalau proses fotosintesis, tanaman mengambil karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tapi kalau untuk bernapas, biasanya
tidak ada fotosintesis, mereka akan melakukan atau mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu biasanya pada malam hari. Di malam hari dia bernapas sama seperti kita, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup berikutnya menghasilkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Apakah manusia bisa mengeluarkan zat sisa? Ya, dia mengeluarkan karbon dioksida habis selesai bernapas ya. Hasil pernapasan mengeluarkan karbon dioksida. Berikutnya, dari sel. Makhluk hidup secara struktural itu terdiri dari sel ya, sel-sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel, yaitu atau disebut uniseluler seperti Paramecium, amoeba dan Euglena, ini tidak terlihat, mikroskopis ya namanya. Berikutnya lagi makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler yang terlihat seperti kita manusia, hewan, tumbuhannya. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, tambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat. Tapi kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Jadi manusia, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu ada yang tumbuh dan berkembang. Pasti biasanya kalau ada kata-kata itu selalu berteman ya, tumbuh, berkembang. Bisa dia lebih besar, lebih tinggi, lebih berat ya. Kayak dari kalian kan dari bayi sampai ke besar sekarang tambah tinggi kan ya. Nah itu namanya tumbuh. Berkembang apa Bung? Proses menuju kedewasaan. Jadi kalau laki-laki itu ada proses menuju kedewasaannya, misal suaranya jadi lebih berat. Tumbuh rambut-rambut di sekitar sini. Ada kumis, ada jenggot. Kalau tumbuhan proses pendewasaannya seperti apa, Bu? Tahu? Berkembang. Contohnya ada pada tanaman biasanya sudah bisa menghasilkan bunga atau buah, maka tumbuhan itu disebut berkembang ya. Ada lagi pertanyaan? Ya? Zat sisa tadi Ibu bilang tadi ada karbon dioksida. Ada lagi tidak zat sisa yang bisa dikeluarkan oleh manusia? Oh ya, apa lagi? Sisa makanan keluar ya, berupa kotoran. Ada lagi tidak? Ginjal mengeluarkan urin. Ada lagi tidak? Ya sudah tadi. Tubuh di kulit kita ada mengeluarkan sesuatu tidak di kulit? Apa? Keringat. Oke, berarti temannya bisa menjawabkan. Terima kasih, hebat kerjasamanya ya. Jadi ada hasil-hasil apa tadi? Ekspresi manusia ya. Ada contohnya tadi. Ada apa aja tadi? Mengeluarkan karbon dioksida. Terus apa lagi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh ya, silakan. Iya, terima kasih. Ada lagi? Silakan kelompok 8. Mana kesimpulannya kelompok 8? Di dalam sekitar kita terdapat makhluk hidup dan benda mati yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Iya, jadi di dalam lingkungan ini katanya kita ada makhluk hidup dan benda mati yang memiliki karakteristik ciri-ciri tersendiri. Beda-beda ciri-cirinya ya. Oke. Berikut, Ibu tampilkan apa kesimpulan? Makhluk hidup adalah yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Seperti apa aja tadi ciri-ciri kehidupan? Apalagi? Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap terangsang, mengambil dan menggunakan energi, bernapas, menghasilkan gas sisa, dan juga tersusun dari beberapa sel ya. Oke, terima kasih. Bagaimana kerja kelompok hari ini? Apakah ada masalah? Apakah ada gangguan? Ataukah ada yang sulit? Kerja kelompoknya apakah semangat? Semangat. Semuanya bekerja? Alhamdulillah bekerja ya. Jadi kerja kelompok kalian, diskusi kalian alhamdulillah berjalan dengan lancar. Beri semangat dulu untuk kalian semua ya. Terima kasih. Kerja kelompoknya Ibu lihat sudah bagus.
Responnya juga dalam pelajaran keren ya. Kelompok 2, kelompok 3 semangatnya untuk menjawab ya, kasih tepuk tangan dong. Terus untuk usahanya Ibu lihat semangatnya di kelompok 7 untuk cari jawaban tuh semangat sekali ya. Yang lain juga sama ya, terima kasih. Nah, untuk ini hal-hal yang baik, maka kita teruskan, kita lanjutkan, tapi ada hal-hal yang kurang, ada kawan yang kurang konsentrasi, tolong nanti ditinggalkan, kita tingkatkan lagi untuk lebih baik lagi ya. Berikutnya, Ibu ada mengirimkan link post test, ya sudah ada ya? Silakan dibuka linknya. Sudah bisa dibuka linknya? Sudah. Ya silakan dikerjakan. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Untuk pertemuan akan datang, kita akan belajar tentang mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Ini nanti kita belajar pengelompokan makhluk hidup. Ibu akhiri, semoga pelajaran ini bermanfaat. Semoga ilmunya bisa diserap dan disimpan, diamalkan. Ibu Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya.